Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, sahabat terkasih dalam Kristus. Kita berkumpul kembali pada pagi hari ini untuk mengikuti saat teduh komunitas pemunihan hati bersama-sama. Mari kita mau mengawali saat teduh kita dengan doa. Kita awali dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Selamat pagi ya Allah Bapa di dalam kerajaan surga, Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh cinta. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur kepadamu untuk perlindunganmu sepanjang malam dalam istirahat kami. Terima kasih Bapa, Engkau bangunkan kami di pagi hari ini untuk kami boleh kembali mengikuti saat teduh bersama-sama sebelum mengawali segala aktivitas kami pada hari ini. Bapa, kami juga mau mohon ampun atas segala dosa-dosa kami. Ya Bapa yang penuh kasih, kami mohon pimpinanmu selama 30 menit ke depan. Biarlah Engkau yang hadir. Kami percaya firman-Mu yang mengatakan di mana 2-3 orang berkumpul di dalam nama-Mu, di situ Engkau hadir. Saat ini Bapa, kami percaya walaupun hanya sebatas Zoom, tetapi kuasa-Mu tetap tak terbatas ruang dan waktu Bapa. Kami percaya Engkau hadir bersama kami di tengah-tengah kami saat ini. Biarlah Bapa, kami boleh memberikan puji-pujian yang terbaik kepada Engkau, dan kami juga boleh mendengarkan suara hati-Mu pada pagi hari ini. Berkati kami semua para pelayan-Mu yang bertugas pada pagi hari ini, juga semua peserta yang hadir pada pagi hari ini. Biarlah kiranya kasih karunia Roh Kudus-Mu saja melingkupi kami satu persatu, sehingga kami boleh memuliakan nama-Mu di sepanjang aktivitas kami hari ini. Beracaralah ya Bapa, dari awal saat teduh ini hingga akhirnya. Kami siap Engkau pimpin. Amin. Sahabat-sahabat yang terkasih, firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus 15 ayat 10a, tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Kita mengucap syukur karena kasih karunia-Nya kepada kita. Kita boleh kembali bersama-sama berkumpul. Kita masih diberikan kesehatan sampai saat ini, semua karena anugerah-Nya. Mari kita mau bawa pujian kita pagi hari ini. Kita mau mengucap syukur untuk segala anugerah-Nya dalam hidup kita. Karena Tuhan Yesus begitu baik, kasih rahmat-Nya selalu ada. Biarlah kita mau memuji nama-Nya pagi hari ini. Di awal hari yang baru ini, kita mau nyatakan pujian ini. Ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu, Tuhan Yesus. Ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Benar ya Yesus, kami mau mengucap syukur kalau pagi hari ini kami kembali Engkau kumpulkan dalam keadaan sehat. Terima kasih untuk nafas kehidupan. Terima kasih untuk hari yang baru. Terima kasih untuk segala berkat-Mu dalam hidup kami. Kami mengucap syukur karena Engkau sungguh baik dan sungguh teramat baik dalam hidup kami. Mari saat ini kita mau katakan sekali lagi, ku ada. Ku ada sebab anugerah-Mu.
Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih Yesus, Yesus, terima kasih. Hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Benar Yesus, terima kasih. Engkau selalu ada buat hidup kami. Apapun kondisi kami saat ini, kami mau tetap percaya bahwa Engkau tidak akan pernah meninggalkan kami. Engkau Tuhan yang selalu ada untuk kami satu persatu di tempat ini. Mari sahabat terkasih, kita mau masuk lebih dalam lagi. Kita mau rasakan kasih-Nya kepada hidup kita. Kita mau percaya bahwa hadirat-Nya ada saat ini, bahwa mukjizat-Nya nyata dalam hidup kita. Kita mau mengatakan bahwa kita merasakan kasih-Nya ada saat ini, masuk ke dalam hadirat kita satu persatu. Kita mau undang Roh Kudus. Kita mau katakan, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadirat-Mu. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi sekarang ini. Benar Tuhan, kami percaya saat ini yang lemah Engkau kuatkan, yang letih lesu dan beban berat Engkau angkat semua. Yang miskin Kau perkaya Tuhan. Yang sakit Kau sembuhkan Tuhan. Kuasa-Mu terjadi saat ini, sekarang ini Tuhan. Kami mau percaya, kami mau serahkan apapun yang terjadi dalam hidup kami saat ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mari kita mau katakan sekali lagi, ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih-Mu Tuhan. Ku rasakan kuasa-Mu Tuhan. Ku rasakan kasih kuasa Roh Kudus. Ku rasakan kehadirat-Mu. Curahkanlah, curahkanlah kuasa-Mu Tuhan. Mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah
mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi, mukjizat terjadi sekarang ini. Mukjizat terjadi, mukjizat terjadi sekarang ini. Ya Rabbana lahu, kami menyembah-Mu Tuhan, dipuji, kasih Tuhan. Kami percaya Sang Penyata, kami mukjizat terjadi dalam hidup kami. Mari saat ini kita mau hening, kita mau rasakan kehadirat Tuhan, kita mau dengarkan suaranya. Aba ya Bapa, terima kasih Bapa, Engkau Bapa yang penuh dengan cinta. Kami percaya Bapa, kami sungguh merasakan hadirat-Mu nyata saat ini. Lewat puji-pujian kami percaya di saat kami memuji dan menyembah Engkau, Engkau hadir dalam setiap puji-pujian kami. Terima kasih Bapa, terima kasih atas lawatan-Mu pada kami satu persatu di tempat ini. Bapa, Engkau tahu, kami juga rindu untuk mendengarkan suara-Mu. Terima kasih Bapa, kalau pagi hari ini Engkau telah mengutus anak-Mu yang Engkau kasihi, Civeni, untuk dapat menyatakan surat cinta-Mu kepada kami. Bapa, Engkau sucikan, kuduskan, dan tahirkan Civeni. Biarlah hanya Roh Kudus-Mu yang bekerja.
lewat Civeni, Engkau akan berkata-kata Tuhan. Biarlah kami juga yang hadir di sini, Engkau berikan kami hati sebagai seorang hamba dan telinga sebagai seorang murid, sehingga kami boleh mengerti apa yang hendak Kau sampaikan kepada kami, dan firman-Mu boleh menjadi rema di sepanjang aktivitas kami pada hari ini. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus, berfirmanlah, kami siap untuk mendengarkan. Amin. Shalom, selamat pagi sahabat terkasih. Pada pagi hari ini kita akan membaca dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, 2 Korintus 5 ayat 6 sampai dengan 10. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini menetap kepada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami di dalam tubuh ini, maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab ketika semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidup ini, baik ataupun jahat. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di perikop ini saya tertarik pada ayat 10. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Hidup di dunia ini adalah sementara. Segala sesuatu yang dilihat oleh mata dan apa yang kita miliki di dunia ini adalah bersifat sementara. Tetapi bagaimana kita melewati hidup di dunia inilah yang akan menentukan berada di manakah kita kelak. Bersatu dengan Bapa di surga atau terpisah dengannya, yaitu binasa. Tentu kita semua mau di sini supaya akhirnya kita bersatu dengan Bapa di surga. Maka dari itu mulai saat ini kita tidak mau hanya berfokus untuk memenuhi kebutuhan duniawi kita saja, tetapi kita mulai berfokus pada kehidupan kekal itu. Mencari perkara di atas, menyiapkan bekal untuk kehidupan kekal kita nanti. Lewat perikop ini secara pribadi saya diingatkan bagaimana untuk mencapai kehidupan kekal, yaitu hidup bersama dengan Bapa di surga. Yang pertama adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Sahabat terkasih bisa membaca di 2 Korintus 5 ayat 7. Di sini artinya kita hidup dengan percaya penuh dengan janji-janjinya. Bahwa hanya Dialah satu-satunya jalan, kebenaran, dan hidup. Percaya bahwa Dia datang supaya kita hidup. Seperti di Yohanes 10 ayat 10. Pencuri datang untuk mencuri dan membunuh dan membinasakan.
Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Yang kedua, mengusahakan hidup berkenan kepadanya. 2 Korintus 5 ayat 9. Untuk hidup berkenan kepadanya, kita membutuhkan Roh Kudus tinggal tetap di dalam kita. Rohnya yang akan memampukan kita yang lemah ini. Kita tahu ketika kita hidup, kita masih hidup di dalam dunia ini, ada kedagingan kita. Yang mana kedagingan itu selalu menginginkan hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Bapa. Tapi di sini kita diingatkan untuk terus berusaha, mengusahakan hidup, baik di dalam maupun di luar tubuh kita, untuk mengusahakan hidup berkenan kepadanya. Kita tidak bisa mengusahakan tanpa rohnya. Kita bisa lihat di Roma 8 ayat 11. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dan kesimpulan yang saya dapatkan dari perikop ini, apapun yang terjadi saat ini yang sahabat terkasih alami, kita diminta untuk tabahkan hatimu. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi, Tuhan izinkan. Dan itu semuanya adalah untuk kebaikan kita. Kita dapat mengerti, kita dapat tabah, kita dapat percaya pada janjinya ketika kita mau bergumul dengan firman-Nya. Tanpa bergumul dengan firman-Nya, kita tidak pernah tahu apa tujuan kita. Dan kita tidak akan mengerti bahwa hidup di dunia ini adalah sementara. Hidup yang kekal adalah di saat kita beralih dari dunia ini. Kita mau untuk selalu tabah, karena Tuhan senantiasa melihat, Dia mendengar apa yang kita tabur, itu yang kita tuai. Mungkin saat ini Tuhan belum menjawab doa kita, tapi percaya Dia mendengar dan Dia sangat mengerti apa yang kita butuhkan. Apa yang kita tangisi, apa yang kita gumuli, Dia sangat tahu. Dan lewat perikop ini, percayalah sahabat terkasih, segala perbuatan-perbuatan baik kita yang kita tabur, dan semuanya yang kita derita hanya untuk melakukan perintahnya, percayalah ada balasan pada akhirnya nanti, yaitu hidup kekal bersama Dia. Maka sahabat terkasih, kita di sini sudah mengerti bagaimana kelemahan tubuh kita. Dan kita di sini sangat-sangat bersyukur kita mengenal dengan 5 senjata. 5 senjata ini yang akan memampukan kita untuk terus hidup berkenan dengannya, berkenan di hatinya. Maka sahabat terkasih, kita mau terus berjuang. Tabahkan hatimu, kuatkan hatimu. Saya ada satu lagu yang setiap hari yang mungkin akan menguatkan saya untuk selalu hidup berkenan di hatinya. Ajar kami Tuhan menghitung hari-hari
agar kami beroleh hati bijaksana. Ajar kami Bapa, hidup dalam jalan-Mu, agar semua rencana-Mu digenapi. Mulia nama-Mu Tuhan, dan ajar jalan, pimpin kami di setiap waktu. Besar setiamu Tuhan, agunglah karya-Mu. Yesus, kami bersyukur padamu. Sahabat terkasih, ingatlah ketika kita diminta untuk tabahkan hatimu, kuatkan hatimu. Artinya kita tidak pernah berjalan sendiri. Dia senantiasa menemani kita, memampukan kita sampai akhir zaman. Percayalah janjinya, peganglah teguh janjinya. Hingga pada akhirnya nanti kita menang. Kita bisa menang dan bersatu bersama dengan Dia di surga nanti. Terima kasih sahabat terkasih. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita akhiri saat teduh pada pagi hari ini. Kita mau berdoa. Allah Bapa, Allah Putra, Allah Roh Kudus, kami mengucapkan syukur Bapa. Kami berterima kasih Bapa, karena Engkau memampukan kami. Dari awal tadi kami memuji dan memuliakan nama-Mu, dan kami mendengarkan suara-Mu. Allah Bapa di surga, Engkau mengingatkan pada pagi hari ini ya Bapa, bahwa segala sesuatu di dunia ini hanyalah sementara. Dan hidup yang kekal nanti adalah ketika kami pada akhir nanti. Engkau menghakimi kami ya Bapa. Kami harus menghadapi tahta pengadilan-Mu. Bapa, kami mau Bapa, pada akhirnya kami tetap setia Bapa. Kami tetap setia mengakui Engkau bahwa hanya Engkau satu-satunya juru selamat kami. Kami mohon kasih karunia-Mu dan rahmat-Mu untuk senantiasa memampukan kami sepanjang hari Bapa, setiap hari untuk hidup berkenan di hati-Mu. Bapa, kami mau Bapa, kami mau terus berjuang untuk terus berkenan di hati-Mu, untuk terus menyenangkan hati-Mu. Tabahkanlah hati kami, mampukan kami untuk terus berjuang bersama dengan-Mu, sampai akhirnya kami dapat memperoleh mahkota kehidupan. Bapa, kami mau mengawali aktivitas kami pada pagi hari ini. Pimpin kami Bapa, ajarilah kami ya Bapa, sehingga kami dapat mempergunakan sepanjang hari ini dengan bijaksana untuk menyenangkan hati-Mu dan dapat memancarkan kasih-Mu kepada orang-orang di sekitar kami. Bapa, kami juga bersyukur di sini Bapa. Kami mempunyai gembala Pak Paulus dan Bu Vila yang senantiasa membimbing kami. Bapa, Engkau tahu Bapa apa yang mereka alami Bapa. Mereka dalam masa kedukaan karena kehilangan Papa tercinta. Bapa, tapi kami percaya kami ini adalah orang-orang percaya Bapa.
kami adalah orang-orang yang mempunyai pengharapan akan-Mu dan mengenal akan-Mu. Kami percaya ya Bapa bahwa Pak Paulus dan Bu Vila sudah tenang bersama-Mu di dalam rumah-Mu ya Bapa. Dan biarlah kiranya Engkau memampukan kami yang masih ada di dunia ini. Mampukanlah kami ya Bapa, untuk Pak Paulus, Bu Vila, untuk tetap setia berada di jalan-Mu. Mohon kasih karunia dan rahmat-Mu untuk memampukan mereka untuk terus melayani dengan penuh sukacita, dengan penuh berkobar-kobar, karena ada roh-Mu di dalam mereka. Dan untuk setiap kami, para pelayan-Mu ya Bapa, mampukanlah kami untuk terus berkobar-kobar melayani-Mu dengan penuh kasih, melayani jiwa-jiwa yang Engkau kirimkan kepada kami untuk kembali ke hati-Mu. Bapa, demikian juga untuk setiap kami yang ada di Zoom ini ya Bapa, biarlah sepanjang hari ini Kau mampukan kami dengan kasih karunia dan rahmat-Mu, sehingga kami dapat memancarkan kasih-Mu. Dan biarlah sepanjang hari ini Bapa, Kau tutup bungkus panca indera kami, sehingga kami hanya dapat melihat-Mu, bersukacita selalu karena Engkau selalu bersama dengan kami. Terima kasih Allah Bapa di surga. Kami mau tutup saat teduh ini dengan doa komunitas pemurnian hati. Ya Yesus, kepada hati-Mu yang maha kudus, kami benamkan diri kami dan setiap jiwa-jiwa yang ada dalam komunitas pemurnian hati dan peserta saat teduh pagi ini, juga setiap anggota keluarga kami, seluruh hidup dan pergumulan kami, apapun yang kami alami saat ini, kami mau serahkan dan persembahkan kepada hati-Mu yang maha kudus. Hati kudus Yesus, kasihanilah kami. Hati kudus Yesus, selamatkanlah keluarga kami. Hati kudus Yesus, bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Darah suci Yesus, basuhlah kami. Roh Kudus, penuhilah kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Mari kita foto. Mari kita foto terlebih dahulu sebelum sesi sharing hari ini. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.